Ini jannah tadi sudah kita jelaskan, ya, menutupi karena seluruhnya tertutup, ya, sehingga tanahnya tidak lagi kelihatan. Jadi kebun ini sangat istimewa, betul-betul istimewa. Orang beriman yang cerdas adalah mukmin yang tidak mau menyia-nyiakan infaknya. Jadi memang betul-betul gitu keikhlasannya. Tadi ada juga disebutkan pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kitoh Ahmad Dahlan itu namanya, itu kita ikhlas, gitu ya, sukarela dalam melakukan amalan, terutama dalam kajian kita adalah mengeluarkan infak sedekah kita, ya, termasuk infak tadi yang telah kita sampaikan. Nah, kebun tersebut sangat diharapkan oleh banyak orang, ya, untuk menghidupi keluarga kita. Jadi sangat malang sekali, hangus terbakar semua isi kebun. Harapan bergantung kepada kebun menjadi sirna. Karena dari kebun itu kita banyak harapan. Pertama, bisa memakan buahnya, bisa memanfaatkan daun-daunan yang mungkin menjadi obat bagi kita, bisa memanfaatkan batang pohonnya untuk kepentingan yang lain, bisa memanfaatkan sungai air tadi itu yang jernih untuk kehidupan kita. Pokoknya dalam kebun itu semuanya bisa dimanfaatkan. Tapi dengan terbakarnya kebun itu hilang semua manfaat yang dikeluarkan. Jadi nggak ada manfaat. Kesengsaraan yang begitu panjang dikarenakan faktor badan yang sudah tua, tidak mampu lagi untuk mengurus kebun itu. Tapi kebun tersebut ada ibarat anak. Jadi anaknya tadi kecil-kecil, anaknya diharapkan mengurus kebun itu, tapi tak mampu. Kenapa? Masih kecil. Jadi anak itu masih kecil untuk mengurus kebun, belum balik gitu, belum paham bagaimana mengurus kebun itu. Maka ini menjadi kesengsaraan tambahan. Ibarat kata pepatah, gigit jari. Kita udah rawat tadi tanaman kita, rupanya terbakar semua, gigit jari kita. Menunjukkan kekecewaan kita, kesedihan kita, stres, bahkan mungkin juga putus asa bercampur menjadi satu. Disebabkan karena apa yang kita idam-idamkan, yang kita harapkan tidak menjadi kenyataan. Begitulah permisalan orang yang menafkahkan hartanya karena ingin dilihat oleh manusia. Dia mengharapkan kebaikan dari harta yang dia berikan, tetapi rupa-rupanya hartanya itu tidak memiliki dan tidak memberikan kebaikan apapun untuk di akhirat kelak. Sementara yang diharapkannya itu bukanlah pujian oleh manusia di dunia. Nah, jadi kalau mengharapkan pujian oleh manusia, inilah dia. Iya. Karena ingin dilihat oleh manusia. Saudara kembar dari dia adalah sum'ah. Sum'ah itu supaya ingin disebut-sebut. Dia itu dermawan, dia itu orang kaya, dia itu orang hebat segala macam. Ya. Oke. Kemudian amalan itu diterima sesuai dengan niat yang telah ditetapkan, termasuk infak, ya. Salat, termasuk baca Quran, termasuk amalan. Jadi amalan itu akan diterima sesuai dengan niatnya yang sudah ditetapkan. Niat karena Allah, maka diterima. Tapi niat karena selain Allah, atau tidak karena Allah, atau ada niat lain selain Allah, maka ditolak amalan itu. Sama dengan kebun tadi. Kenapa dibakar? Berarti ada penolakan. Allah menolak hasil perkebunannya, sia-sia karena lihat tadi. Nah, ringkasan sebagai penutup materi kita tentang infak sedekah, hitungan sistematisnya kita buat sebagai berikut. Ada syarat, ada penghalang, ya. Syarat infak itu ada ikhlas dan iman, meneguhkan keimanan. Satu kata kunci ikhlas, itu saja. Oke, infak sedekah. Seperti apa ikhlas itu? Sebenarnya ikhlas ini nggak perlu kita sebut. Saya ikhlas tidak. Ya, ikhlas ini kan dia mendekati kepada ibadah. Ibadah itu rahasia kita dengan Allah. Jadi ikhlas itu rahasia kita. Nah, ibarat kita kalau mohon maafnya buang air besar, begitu keluar kita lega, tak mengharapkan kembali. Seperti itulah kita berinfak. Udah kita keluarkan nih kan, sesuatu yang keluar dari diri kita.
uang kan keluar dari diri kita. Nah, sama kan dengan yang tadi. Nah, kita relakan, kita ikhlaskan. Harapannya hanya satu, hanya kepada Allah. Apa yang mau diminta, minta. Tapi jangan berharap kepada manusianya. Apalagi manusia yang menerima. Kita kan sering, Pak, memberikan infak, sumbangan atau sedekah kepada orang, manusia. Kita berharap manusia kepada manusianya. Tidak. Kita berharapnya kepada Allah. Imbalannya, kita minta balasnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ikhlas. Kemudian sembari kita menjalankan syarat, ada penghalang, namanya hidup. Kita aja hidup penuh problematika, penuh masalah, rintangan. Jadi ada penghalang infak juga ada. Apa yang menghalanginya? Sebagaimana ayat sebelumnya yang kita bahas, ada dua penghalang, dua penyakit, manna wal azza. Manna itu mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kembali. Oh, ini kalau nggak kubantu ini, nggak jadi nih acara kalian. Ini kalau nggak dari kuku tambahkan ini, oh ini batal gitu. Nah, jadi tidak mengungkit, menyebut-nyebut, dan azza, tidak menyakiti perasaan orang yang menerima bantuan. Nah, jadi dari syarat dan penghalang ini kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah amalan akan diterima ketika ada syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Saya tekankan kembali, amalan akan diterima ketika syaratnya ada, sudah dilakukan. Apa itu tadi syaratnya? Ikhlas. Ikhlasnya dilaksanakan dan tidak melaksanakan penghalangnya, maka diterima amalan itu. Dan jenis perumpamaan pertama ini, amalan diterima ketika terkumpul syaratnya dan tidak ada penghalangnya sedikit pun. Perumpamaan seperti ini, seperti ayat sebelumnya dalam hal infak, seperti kebun yang berada di tempat tinggi, di puncak gunung. Kalau hujan, dia panen 2 kali. Kalau tidak hujan, tetap panen. Ini dia. Yang kedua kesimpulan kita tarik, amalannya bisa jadi batal. Kenapa? Karena syaratnya dia lakukan. Dia ikhlas. Oke? Syaratnya ikhlas. Dia lakukan. Tapi dia melakukan juga penghalangnya. Ini dia. Kalau yang pertama tadi, dia melakukan syarat, tapi tidak melakukan penghalang. Yang kedua, dia melakukan syarat, juga melakukan penghalang. Dua-duanya dibuat, bercampur. Maka perumpamaan seperti ini, seperti kebun yang sudah siap panen, tiba-tiba terbakar habis. Seperti ayat yang kita bahas ini. Padahal dia tua dan meninggalkan anak-anak kecil. Yang ketiga, kesimpulan kita tarik, amalan yang dikatakan tidak sah, ya, tidak diterima sama sekali. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan syarat. Berarti dia tidak ikhlas. Ya, di perumpamaan ketiga. Perumpamaan pertama tadi dia ikhlas, dia tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti penerima. Yang kedua tadi perumpamaannya, dia ikhlas tapi dia menyakiti atau dia juga menyebut-nyebut dari pemberiannya. Nah, yang ketiga ini berbeda. Dia tidak ikhlas dalam berinfak dan mungkin tidak ada penghalangnya. Ya. Jadi bisa jadi ada penghalang, bisa jadi tidak ada. Nih. Dia kelihatan lembut. Dia kelihatan baik. Jadi nggak nampak oleh mata orang, tidak nampak. Allah yang nampak hal ini kepada kita dan kita yang merasakannya masing-masing. Perumpamaan ini kata Allah seperti tanah yang berada di atas batu licin. Nah, ini kemarin juga kita bahas. Jadi tanah atau debu, pasir di atas batu licin. Kemudian tanah yang di atas batu licin itu disirami hujan. Batu itu bersih kembali, kilat, ya. Tidak tinggal satu butir pasir pun setelah disirami oleh hujan tadi. Semua tanah, semua pasir hilang. Dia mengira bahwa tanah itu akan menumbuhkan tanaman. Dia mengira tanah itu
ya akan menciptakan kebun seperti yang tadi. Tapi nyatanya tidak ada sama sekali. Maka berhati-hatilah kita dalam berinfak, bersedekah, memberikan bantuan, sumbangan atau apapun itu. Ingat, kita jalankan syarat tapi tanpa menjalankan penghalangnya. Ini harapan kita bersama. Insya Allah ke depan ini bisa sama-sama kita perbaiki. Ada syarat, kita ikhlas, kemudian tidak ada penghalang, kita tidak menyebut-nyebut, tidak mengungkit-ungkit, dan tidak menyakiti perasaan si penerima tersebut. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.